oleh para guru di dalam rangka membimbing peserta didik sesuai dengan kewenangannya. Wawancara ini pada para guru. Nah, ini tetapan prosedur menyusun RPP bagaimana ini pada wawancara pada guru. Nah, bagaimana apa saja mungkin perangkat guru yang lengkap itu bagaimana, mungkin bisa begitu, tidak hanya tanya RPP. Kalau hanya tanya RPP tunjukkan selesai, tapi bagaimana urutan-urutan itu sehingga tersusunlah RPP. Oh, mungkin dari silabus, kemudian di situ ada materi, ada indikator yang diinginkan, ada KD-KD, nah, begitu. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, pemanfaatan lingkungan di dalam sekolah dalam berbagai sumber belajar, kemudian pemanfaatan lingkungan di luar sekolah, bagaimana mungkin ada perpustakaan daerah, mungkin bisa melakukan melihat secara visual, karena ini konteksnya adalah pembelajaran lingkungan, umpamanya begitu, bisa terjadi di luar sekolah, sehingga proses lingkungan sungai mungkin atau kebun dan sebagainya. Jadi pemanfaatan ini nanti kepala sekolah akan ditanya guru peserta didik. Ini kesimpulan teman-teman, manakala sudah secara rigid pengamatan dari observasi wawancara, maka asesor akan membuat kesimpulan dan menjatuhkan pilihan pada level sesuai dengan apa yang dilihat dan yang menjadi kesimpulan pada kotak yang kosong ini. Butuh kinerja yang khusus pada mutu guru melakukan kegiatan pelatihan asesor. Biasanya saya tahu di sekolah-sekolah ini ada pelatihan-pelatihan asesor, apakah guru yang magang. Misalnya kalau di luar negeri itu sebelum jadi guru memang banyak di industri, sehingga pengalaman di industri dapat disadur atau didiseminasi di sekolah ketika sedang mengajar. Tetapi kita terbalik, guru-guru ini ketika ditugasi magang di industri, peserta didiknya magang melalui PKL, gurunya magang, waduh repot Pak, ninggal Pak, ini pendapatan menjadi berkurang ini karena saya soalnya ngajar kuliah di sana, kebetulan gurunya nyambi ngajar kuliah begitu. Jadi kalau diminta untuk magang itu banyak mulutnya, kecuali memang itu sekolah-sekolah negeri yang memang ini adalah perintah, kemudian ada surat tugas, mau tidak mau ya agak gondok-gondok sedikit berangkat tidak apa-apa, tapi yang jelas itu dilaksanakan. Baik itu mengimplementasikan hasil pelatihan atau hasil magang, menerapkan budaya kerja sesuai apa yang dilihat di industri, dicoba diterapkan di sekolah, membuat SOP, membuat job sheet dan lain sebagainya, sehingga penilaian hasil pembelajaran menggunakan proses uji kompetensi. Jadi bisa jadi uji kompetensi tiap tahap. Dulu ada, kalau di SMK itu ada istilahnya paspor skill. Jadi sebelum peserta didik ini menamatkan secara keseluruhan, tapi secara bertahap nyelengi secara bertahap dengan pada waktu itu istilahnya menggunakan paspor skill. Itu zamannya Haji Edi Rosadi itu ada di Zoom ini, beliau bisa mesem itu elengai gitu ya. Jadi ada yang namanya paspor skill pada waktu itu, sehingga secara bertahap itu para asesor memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai, kalau sekarang istilahnya ada pada skema gitu, skema ini diobservasi, kemudian ini ditelaah dokumennya, ada sertifikat asesor begitu kan, sertifikat asesor dari para guru, sertifikat kompetensi teknisi sesuai kompetensi keahlian, sertifikat magang ini khusus untuk guru.
Jadi memang agak repot ini peserta didiknya setingkat level dari Badan Nasional Standar Profesi, tapi gurunya tidak satu pun begitu. Yang ada dimiliki biasanya oleh guru adalah sertifikat pendidik, itu sertifikat pendidiknya. Nah inilah Ibu dan Bapak. Tapi saya yakin pada tahun 2016 itu sudah banyak kok sekolah-sekolah yang para gurunya magang, kemudian menjadi asesor di LSP sekolah masing-masing. Kemudian mengimplementasikan hasil pelatihan, gitu ya. Nah, ini nanti tata tertib pembelajaran praktik bagaimana, perangkat pembelajaran praktik, menyusun SOP, yaitu penggunaan peralatan sesuai dengan standar dunia. Nah, ini standar dunia. Jadi biasanya kalau guru-guru ini kalau belum pernah magang atau siswa yang belum pernah PKL, itu kalau noto alat itu dari semrawut ditumpuk pedal, itu ada alat kasar, ada alat presisi, sehingga ditumpuk-tumpuk. Tetapi ketika setelah mengetahui dunia luar dari sekolahan tersebut, telah melakukan magang bagi guru, ya ternyata di sana sebelum dimulai bekerja ada susunan-susunan sesuai dengan SOP-nya. Jadi ada lembar kerja, kemudian bagaimana merawat dan menata peralatan-peralatan yang akan digunakan, dan itulah bisa imbaskan atau diterapkan di sekolah setelah melakukan praktek. Nah, ini teman-teman asesor akan melihat tata tertib ini. Tapi kalau memang sudah ini cukup ya silakan. Tetapi kalau memang ini kok sudah ada, tapi biasanya mencari-cari, tidak apa-apa. Semakin meyakinkan, jadi lebih dari ini yang ditanya tidak masalah. Oh Pak, ternyata tidak hanya lembar penilaian praktik, tapi ada ini. Wah, lebih bagus di sekolah-sekolahan yang sudah standar dan sudah banyak link ya. Ini baru-baru ini ada kawin massal ini namanya. SMK ini kawin massal, SMK karena vokasi begitu, ada kawin massal, sehingga saya khawatir bisa beranak bersama-sama, itu melahirkan bersama-sama, kawin massal, dan itu betul-betul bergandeng. Kalau zaman dulu ada MOU, setelah balik kanan ditindaklanjuti biyen ya biyen, sekarang mudah-mudahan dengan adanya kawin massal itu dan secara intens diadakan pendekatan-pendekatan dan kerjasama yang sangat menguntungkan, tentu sekolahan akan mendapatkan imbas yang positif. Kemudian dari wawancara, kepala sekolah diwawancara ini pelatihan asesor apakah itu? Coba saya kok melihat ada sertifikat tentang magang guru, kok ini bagaimana ini? Apa betul? Itu adalah kompetensi asesor. Ada guru yang ditanya, siswa tidak perlu ditanya, khusus ini mengimplementasikan hasil pelatihan ini. Coba ditanya nanti siswa ini. Siswa ditanya, guru ditanya, dan terkait dengan hasil pelatihan guru di industri. Jadi 3 kolom ini sama-sama ditanya. Khusus bertanya pada aspek yang kedua, sedangkan aspek yang pertama hanya ditanya pada guru dan kepala sekolah. Ini kesimpulannya, teman-teman. Ini kesimpulannya, mudah-mudahan para asesor yang sudah qualified dan melalui rintangan atau seleksi yang begitu ketat dapat memberikan keputusan yang tidak merugikan dan keputusan itu diyakini benar. Manajemen sekolah Ibu dan Bapak di nomor 23 sampai 35, 23 sampai 35. Kemudian ada putri kekhususan 41 sampai 44. Tapi ingat, nanti nomor urut ini ketika berada di Siswena tidaklah seperti ini, nanti akan dijelaskan oleh Bapak pemateri berikutnya. Ini visi misi tujuan sekolah. Di visi misi ini dari situ apakah perlu dievaluasi ya, di sana ada itu. Bagaimana mengevaluasi tentang visi misi, itu saya kira
ada, dan nanti dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan itu. Ibu dan Bapak sekalian, ini visi misi di 23 di butir 23 ini diobservasi, ditelaah dokumennya, juga dilihat wawancaranya. Bagaimana mengimplementasikan visi misi, kemudian disosialisasikan, saat bagaimana nanti ditanya itu, tanya kepala sekolahnya, depan siap-siap aja Ibu Bapak kepala sekolah, asesor ini ya, tanya-tanya itu kadang-kadang nyeleneh. Kepala sekolah kok ditakut, Ibu, Pak, mohon maaf, judul visinya sekolah itu bagaimana terlalu panjang. Kula dereng apa ya, kula tak buka dokumen rumiyin lah, ini ketahuan kalau para kepala sekolah sendiri tidak tidak hafal begitu tentang visi sekolah itu sendiri. Kemudian kompetensi kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik, dan ini dilakukan untuk menjamin atau penjaminan mutu internal di sekolah terhadap proses belajar dan mengajar di kelas begitu. Jadi ada tugas kepala sekolah, nanti di situ perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, kemudian apa yang perlu dikembangkan, kemudian apa melalui diskusi. Nah, bukti-bukti itulah yang ada di dokumen. Yang lazim ketika supervisi ini dilakukan harus ada apa saja begitu. Jadi tidak akan meleset. Kemudian diwawancara mungkin guru, bagaimana ibu bapak guru jika disupervisi oleh kepala sekolah, apakah nyaman. Ada yang kita menjawab, seumur-umur Pak saya mengajar ini belum pernah disupervisi. Ternyata dengan ibu kepala sekolah yang baru ini, saya disaksikan ketika saya mengajar, ada di kelas, saya diperiksa semua perencanaan sampai ketika saya mengajar, kemudian saya diajak diskusi kelebihan-kelebihan di dalam saya menyampaikan pada proses pembelajaran, kemudian saya diberikan reward, saya diajak jalan-jalan. Nah, ini kepala sekolah yang bijaksana. Bijaksana tidak bijak sini begitu katanya. Jadi saya yakin para kepala sekolah ini sesuai dengan kompetensinya mampu melakukan supervisi akademik, dan bukti-buktinya nanti bisa dilihat pada unggahan. Kepemimpinan kepala sekolah madrasah mempraktikkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Ini tip semua pada akhiran tip. Ini saya yakin kepala sekolah yang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan pertemuan-pertemuan tentu, kemudian diskusi-diskusi di dalam ini, sehingga ini akan muncul. Baik, budaya sekolah ini, budaya sekolah madrasah, membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah, madrasah, orang tua, masyarakat secara harmonis. Nanti akan dicek dokumennya apa, mesti ada perencanaan, ada pelaksanaan, bagaimana membangun budaya berkomunikasi yang harmonis itu. Jadi ada wawancara, ada dokumen, itu akan ditelaah. Budaya sekolah bersih, indah, aman, tertib. Ini banyak slogan-slogan juga, mungkin mensosialisasikannya bersih, indah, atau iman, ya, bersih, indah, kemudian aman, tertib, dan itu slogan-slogan. Tentu itu ada di dalam, tidak hanya slogan berupa banner, tetapi ada dokumen tertulisnya. Jadi bagaimana membudayakan bersih ini, tentu ada aturan-aturan atau tata tertib. Pelibatan masyarakat dari berbagai kalangan dalam program pelaksanaan kegiatan. Jadi ini nanti yang ditanya itu orang tua, komite, begitu, di-cross begitu ya, di-cross di pertanyaan itu tidak diobservasi, tidak bisa diobservasi ini karena pelaksanaan program sekolah yang melibatkan masyarakat, apakah itu mungkin contohnya puskesmas, mungkin dengan koramil,
mungkin dengan kegiatan organisasi-organisasi yang ada di sekitar sekolah. Terus 29, pengelolaan kurikulum. Ini jadi besok kurikulum itu disiapkan wakil kurikulum tentunya untuk mempersiapkan ini. Ada wawancara, ada dokumen, pengelolaan sarana, prasarana, itu ada dokumen, inventarisasi barang ya, stok dan sebagainya. Itu bagaimana penghapusan, bagaimana itu pengadaan, ya, nanti akan dilihat itu dilakukan. Ya, kemudian yang 31 pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Jadi ini kompetensi manajerial menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Nanti diwawancarai para guru dan tenaga administrasi, tenaga laporan mungkin begitu. Jadi ada dokumen, ada wawancara. Pembiayaan ini juga melibatkan dengan RKAS. Jadi perencanaan apakah sesuai dengan evaluasi diri sekolah begitu, apakah sesuai dengan visi misi. Coba nanti bagaimana pengelolaan pembiayaan ini, ada dokumen, ada wawancara, melakukan pembinaan kesiswaan. Jadi itu kalau SMK memang ada wakil kesiswaan. Kesiswaan ini apa program-programnya tentu akan ditanya melalui wawancara dan telah ada dokumen. Melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling ini ada bimbingan pribadi, konseling pribadi, ada konseling sosial, ada konseling karir, ada konseling pembelajaran. Nanti siapa yang bertanggung jawab di BK atau bimbingan konseling ini disiapkan untuk dilakukan wawancara oleh asesor, dan dokumen-dokumen apa yang bisa disiapkan oleh para pembimbing atau para BK, para guru yang membidangi bidang bimbingan dan konseling. Penjaminan mutu internal, ya biasanya ada EDS, ada evaluasi diri sekolah. Bagaimana evaluasi diri sekolah itu untuk melihat program-program sejauh mana dan apa saja yang sudah dilakukan. Jadi penjaminan mutu internal mungkin bisa saja apa yang ada ditagih oleh lembaga penjaminan mutu terkait rapot mutu. Di situ mungkin keterlibatan masyarakat, membangun jejaring kerjasama, ada pemangku kepentingan. Ini kekhususan dengan Bapak, pengelolaan sarana praktek secara efektif, efisien, meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Ada sekolah yang punya alat-alat baru pada waktu tahun berapa itu, ada istilah mobil EV, ya sekarang sudah ketinggalan itu mobil EV itu. Jadi mobil atau CNC yang begitu mahal, dikerukupi, tidak pernah dipakai praktek. Jadi ini bagaimana yang pengelolaan sana. Jadi hanya dikerukupi seperti tank yang sedang tidur dalam suasana negara yang aman. Jadi mesin-mesin yang mahal itu tidak boleh digunakan, cukup diberi teori-teori, sehingga malah sudah dipakai oleh ini, diserobot oleh tikus, itu kabel-kabelnya dikerikiti sehingga kudungnya dilepas atau kerukupnya dilepas. Alat-alat ini sudah tidak bisa dipakai. Lebih baik peralatan atau mesin-mesin atau apalah peralatan praktek itu digunakan, rusak dipakai praktek daripada rusak dikerukupi, didahului oleh hama, tikus mungkin ngerigiti kabel-kabel itu. Pengelolaan sarana prasarana, menggunakan sarana yang dimiliki secara efektif, efisien, meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dan yang terakhir ini, mengelola kesiswaan, melakukan pengelolaan bursa kerja khusus. Dan di Jawa Timur ini secara nasional
sudah setingkat nasional di Jawa Timur ini ada bursa kerja, ya ada BKK, bahkan ini ada edaran untuk diadakan lomba bursa kerja gitu. Ini sudah lebih maju, jadi mungkin provinsi-provinsi lain masih agak untuk tapi kita sudah sampai lomba tentang BKK. Ibu dan Bapak, yang keempat pada room keempat ini yaitu manajemen sekolah. Ini ada level-levelnya, kemudian dilihat secara observasi, mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan dapat dilihat dari mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kegiatan sesuai dengan sasaran. Jadi di situ apa yang ada di RKAS biasanya melihat dari visi dan misi serta tujuan. Sebelum menyusun RKAS biasanya sekolah menyiapkan atau membuat evaluasi diri terkait dengan program-program sehingga nanti dapat menentukan ini. Jadi termasuk visi misi ini apakah perlu dievaluasi? Ya, perlu. Apakah itu 2 tahunan? Apakah itu? Jadi visi misi ini tidak seumur-umur sekolah. Kemarin ketika wawancara kami bertemu dengan yang namanya komite, ibu atau bapak yang komite ya. Ketika menyusun visi ini bagaimana Pak? Siapa-siapa yang terlibat? Mohon maaf saya baru 3 bulan jadi ketua komite, saya sudah tidak bisa digali lagi. Jadi saya tidak ikut dulu karena saya baru 3 bulan. Apakah ini setting dari sekolahan sehingga jawaban itu yang jawaban praktis? Saya baru dan pengurus-pengurus yang lama sudah pada bubar. Ini mengembangkan visi, melibatkan pemangku kepentingan, ya, kesesuaian dengan kebutuhan sekolah ini. Jadi ada RKS, RKT mungkin ya, ada RKS, RBS, kemudian rencana kerja sekolah ini minimum 2 tahun. Nah, ini ada dokumen-dokumen tertulen dalam rangka menyusun RKS. Siapa-siapa yang hadir, nah itulah nanti menjadi telaah dokumen. Itu menyebarluaskan visi misi, apakah melalui upacara, apakah melalui apa-apa, website dan sebagainya, mengimplementasikan visi misi dan tujuan dapat ditelaah dari laporan kegiatan pelaksanaan program, perwujudan visi dan sebagainya, dan mengevaluasi. Nah, visi misi ini perlu dievaluasi. Ada dokumen hasil evaluasi tahunan, pencapaian visi misi tujuan dan rencana. Jadi ketika misinya itu sudah tercapai, maka tujuan dan indikator itu sudah muncul, ya bisa dikurangi atau ditambah yang lebih tajam lagi. Itu tidak seumur-umur. Visi misi ini bisa jadi 4 tahun, bisa jadi 2 tahun kalau sudah tercapai. Kenapa tidak harus diganti, kan begitu? Dan ada notulen rapat, ada rekomendasi dari hasil pertemuan itu. Ini agak menurut saya lihat ketika saya di ASESR itu juga jarang terjadi. Ini yang diwawancarai dalam pengumpulan data kepala sekolah, guru, orang tua. Orang tua ini bisa komite, bisa orang tua, anak-anak menyebarluaskan visi menggunakan berbagai media. Nah, ini nanti akan ditanya melalui wawancara. Saya kira itu, Bapak, ini saya kira sudah cukup. Pada MOU, ada PKL dan sebagainya. Nah, ini adalah ada butir pemenuhan relatif. Inilah ada 10 kalau tidak salah yang SMK, kualifikasi akademik guru, sarjana S1 atau diploma 4. Nah, nanti kalau gurunya itu 100% ya 1%. Nah, ini yang indikator pemenuhan relatif. Ada 10 guru memiliki sertifikat pendidik. Itu kemudian berlatar belakang. Nah, ini yang saya akan secara khusus. Ini ada guru dihitung berdasarkan program keahlian ya sesuai dengan kurikulum nasional. Kemudian ada guru yang dihasilkan dari program keahlian ganda.
dihitung sebagai guru yang memiliki latar belakang kompetensi yang sesuai. Jadi pada waktu tahun yang lalu, tahun 2018, 2019, itu ada guru keahlian ganda. Jadi Kemdikbud pada tenaga GTK di tenaga keguruan ya, itu jadi membuat menyiapkan guru melalui res program dengan keahlian ganda. Bisa jadi guru listrik, ngajar elektronika, bahkan saya tahu yang di Jember itu ada guru sejarah, kemudian ikut keahlian ganda perikanan. Jadi kebetulan berlayar ya, muta-muta sejenak, tidak masalah. Tapi karena kemauan, lama-lama juga bisa. Begitu, teman-teman. Ini ada 6 madrasah memiliki ini tidak sulit. Ada ini seperti instrumen yang lama, berdasarkan persentase ya, Ini kemudian ada rombel. Nah, jadi nanti tinggal menunjukkan saja, rombel sekian itu pada level. Kemudian itu lampu atau penggunaan listrik, kalau di situ di atas 2200 watt pasti pas sudah. Bagaimana melihatnya dari rekening ya, dari rekening tagihan atau pembayaran tiap bulan. Ada ruang penunjang, ruang OSIS, ruang dan sebagainya. Ini yang ke-10 tentang jamban. Ini itu ada pensekoran dan peringkat akreditasi, ada pada kualifikasi A, B, C, gitu, A, B, C dan TT, tidak ada akreditasi. Nanti teknik pensekoran ini Bapak pembicara di belakang saya, artinya pembicara berikutnya bersama Ansispena, teknik pensekoran akan disajikan. Jadi begitulah satu perangkat ini terdiri dari mutu lulusan, ada indikator inti, ada khusus, kemudian sampai pada indikator pemenuhan relatif, kemudian ada teknik pensekoran. Ini adalah dalam satu perangkat. Hanya saja agar supaya tidak terjadi overlapping dengan pembicara yang akan datang, maka saya akhiri dulu untuk yang instrumen ini sampai pada teknik pensekoran dan pemperingkatan hasil akreditasi. Itu nanti materi C akan disampaikan bersama Ansispena. Demikian Ibu dan Bapak, saya sampaikan terima kasih. Ibu dan Bapak penanya mungkin memang di sini ada PGRI ya, PGRI Bangkalan. Saya mohon materinya di-share ulang Pak, karena jaringan putus. Tentu tim IT kami sudah mengunggah itu, nanti linknya mana, semua apa yang akan disampaikan baik di kelas tingkat SD, SMP, SLB, semua dokumen-dokumen itu akan diunggah dan bisa diunduh ya, bisa diunduh. Linknya apa? Silakan kalau mau membentuk grup ini ya tentu tidak usah jauh-jauh. Nanti kalau saya masuk ini terlalu banyak, ini hang saya punya itu, punya WA itu hang karena terlalu banyak yang jangan-jangan nanti ada yang saya keliru masuk, pas nyelatu, pas marah-marah nyelatu, ternyata masuk ke grup ini. Waduh Pak Beli, kita wongnya apik tapi kok rada gak enak wong ini ngomong rada sengak gitu ya. Jadi nanti silakan dibuat grup pada konten ini, silakan dijawil-jawil lah teman-teman ini. Memang dibutuhkan, kami butuhkan nomor telepon sekolahan. So, ada yang tidak jelas memang nomor teleponnya, sehingga nanti kalau asesor turun tidak bisa mendapatkan informasi begitu. Nanti ujung-ujungnya para asesor ini marah, sekolahan gak jelas nggone kok dikongkon visitasi begitu ya. Jadi kami upayakan buatlah grup, silakan. Nanti kalau mencari informasi, saling informasi, tentu nanti dari IT, dari tim IT atau tim informatika Ban Provinsi, nanti itu sudah diunggah itu sebetulnya, sudah diunggah itu Bapak. Jadi tinggal mendownload nanti alamatnya. Mungkin Pak Sapit itu nanti terakhir ya kami share ya alamatnya ya, alamat linknya, sehingga nanti semua teman-teman bisa mengunduh. Saya kira ini jelas ini, kayaknya jelas ini Pak.
Nah, mana Bu Agustin ini? Bu Agustin ini masih muncul nggak Bu Agustin ini? Jangan-jangan malah ditinggal sama Bu Agustin dari SMK Buduran ini. Ya, silakan Pak Anu, mungkin ada yang tanya lagi mungkin. Kalau tidak ada ya bagus sudah. Nah, sudah sangat jelas. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu gerutu kalau kemarin-kemarin itu ada instrumen yang masih draft begitu beredar, kemudian sudah dilakukan, tidak apa-apa. Karena apa? Butirnya pun juga sama. Mungkin hanya kolom-kolom tertentu aja yang dikurangi. Saya kira itu mudah-mudahan pertemuan ini akan bermanfaat, dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan kepala SMK, termasuk operator, asesor, rekan-rekan diban. Syukur alhamdulillah kita masih memberikan kesehatan. Mudah-mudahan corona segera pergi. Ya, presidennya Amerika ganti, coronanya yuk ngalih. Mudah-mudahan. Ini materi saya paling menjemukan dan ditaruh paling belakang. Itu mudah-mudahan manfaat, dan memang sangat melelahkan sebenarnya daring itu, sangat melelahkan. Tidak seperti yang dibayangkan, tapi ini kalau saya lihat di layar banyak sekali SMK yang all out gitu, seperti di Keraksaan tadi saya lihat, di Madiun dan sebagainya, itu satu di ruangan. Ya mudah-mudahan karena sampai sore itu ya ada hal-hal yang bisa ya, istilahnya extra coding lah. Baik, materi saya itu panduan Sispena untuk sekolah dan madrasah dan teknik pensekolah. Mungkin 45 menit pertama saya ingin menyampaikan teknik pensekolah dulu. Tapi sebelum membahas teknik pensekolah, ini tujuannya ya, nggak perlu saya baca. Jadi ya harapannya sih semuanya memahami Sispena. Kemudian memiliki keterampilan menggunakan Sispena. Dari saya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, oleh Pak Rudi, Pak Beli, juga Bu Hanum, IASP 2020. Itu sudah terngiang-ngiang sejak lama. Sejak saya masuk PAN itu sudah mendengar IASP 2020. Jadi sudah lama sekali gitu. Tapi itu berproses. Dan insya Allah ini yang akan kita sampaikan ini insya Allah final. Tinggal menunggu tanda tangan menteri. Dan itu adalah sudah pembahasan penyempurnaan yang ke-21 atau ke-22. Jadi yang disampaikan teman-teman adalah instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 atau IASP 2020. Tetapi mungkin nanti bisa saja surat resminya, Kepmennya itu tidak berbunyi 2020 gitu. Tapi bisa juga berbunyi tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Harapannya pas dari pahlawan itu ada hadiah gitu, ditandatangani Pak Menteri, tapi ternyata sampai hari ini berita terbaru kami belum mendengar. Sebelum kami memasuki scoring, kami ingin menyampaikan sedikit ini karena apa? Menyampaikan perbedaan antara IASP dengan draft Kepmen. Kenapa? Karena draft IASP 2020 dalam berbagai versi itu sudah beredar kemana-mana. Pada saat kita uji coba pun antara pihak sekolah dan saya yang uji coba itu sedikit pergeseran, perdebatan, karena sekolah memegang IASP draft sebelumnya, saya memegang draft IASP
terbaru. Dan ini perlu kami sampaikan, dan mungkin untuk teman-teman asesor, insya Allah ini menjadi lebih sederhana. Jadi instrumen yang lama itu memuat 7 aspek. Itu sudah pada waktu di kelas asesor itu kita seringkali menyampaikan ini. Jadi terdiri dari komponen yang ada 4 macam itu, 4 komponen lulusan, proses pembelajaran, kemudian mutu guru dan manajemen sekolah, kemudian masing-masing komponen itu ada subkomponennya, kemudian ada indikatornya, kemudian setelah indikator baru dituliskan pada instrumen itu tentang pernyataan. Nah, dari pernyataan itu ada capaian kinerja yang kita sering menyebutnya level 1 sampai 4. Kemudian ada petunjuk teknis. Nah, petunjuk teknis itu panjang gitu ya. Mulai dari definisi, jadi disiplin itu apa dan seterusnya untuk setiap butir. Kemudian ada pembuktian kinerja. Pembuktian kinerjanya melalui observasi, wawancara, dokumen, dan angket. Angket tadinya dipakai 2 untuk perundungan dan religius, tapi yang terbaru itu hanya untuk butir 4, yaitu pencegahan perundungan. Setelah dari observasi, wawancara, dokumen, angket itu muncul aspek kinerja, indikator kinerja. Aspek kinerjanya banyak tiap butir itu. Kemudian indikatornya seperti apa? Masihlah nanti setelah itu diperoleh oleh para asesor, kemudian asesor harus menulis kesimpulan. Kemudian para asesor harus menuliskan level kinerja, yaitu 1 ABCD gitu ya. Kemudian masih harus menulis skornya. Skornya berapa? 1, 2, atau 3. 3 kalau apa? 2 kalau apa? Wah, gitu. Pada waktu dicoba 2 hari ini untuk 1 sekolah tidak cukup. Semua yang ditugaskan untuk uji coba ini mengalami kesulitan. Dan itu seluruh Indonesia. Akhirnya yang terbaru itu, ini kami sampaikan uji coba draft tapi beredar. Akhirnya yang terbaru dalam draft permen itu hanya memuat ini. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Beli, komponen terdiri dari 4, kemudian pernyataan, capaian kinerja, kemudian petunjuk teknis. Capaian kinerja tadi yang disampaikan Pak Beli itu level 1 sampai 4. Kemudian petunjuk teknis sudah lebih sederhana, hanya memuat definisi, pembuktian kinerja, kesimpulan. Klaim komponennya seperti ini. Ada, tadi sudah dijelaskan Pak Rudi, Pak Beli, ada butir kinerja inti, butir kinerja kekhususan. Saya mengulangi saja. Jadi yang SMK ini memang luar biasa. Jadi terdiri dari 44 butir. 44 butir. 35 butir inti, 9 butir kekhususan. Kenapa ini penting ya? Karena kesimpulan ini nanti akan mempengaruhi skor berapa yang akan diberikan oleh asesor. Kalau dulu para asesor itu menulis untuk subkomponen ini, aspek ini seperti apa kesimpulannya. Kemudian banyak sekali. Sekarang cukup 1 kesimpulan. Ini. Nah, inilah skor ini. Jadi meskipun awalnya kualitatif, pada akhirnya menuju ke kuantitatif. Mirip-mirip dengan akhirnya, meskipun prosesnya itu sangat kualitatif, sangat berbasis kinerja, tapi pada akhirnya dikembalikan pada skor. Jadi meskipun ada 44 butir, tapi seperti disampaikan Pak Rudi, ketemunya bisa lebih dari 100 dalam prosesnya. Oke, sekarang penskoran ya, penskoran. Ini kenapa ini disampaikan? Kenapa disampaikan? Ini bukan sesuatu yang ya sulit, dan itu nanti
bisa dibuatkan sistem. Tapi kenapa rekan-rekan BAN menganggap penting bahwa teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi harus disampaikan pada sosialisasi ini? Tujuannya ya supaya bisa mendeteksi bagaimana menskor. Bahkan sekolah bisa melakukan penskoran sendiri untuk melihat pencapaian akreditasinya, gitu. Sehingga perlu disampaikan. Dan itu sebenarnya mudah kalau sudah dibuat Excel. Saya sudah mencoba membuat Excel, mudah-mudahan saya tidak mengalami gangguan teknologi sehingga nanti bisa menampilkan. Baik. Begini, ini kan kita sosialisasi dan pelaksanaan. Ada sebenarnya GIA itu karena ada butir kedua. Butir kedua itu setelah sekolah, ini kan ada dalam langkah akreditasi ya. Nah, langkah kedua itu setelah sekolah mengisi GIA, itu maka asesor itu akan mengecek kecukupan. Jadi kalau memenuhi syarat, maka akan divisitasi. Tapi untuk sasaran pilot project ini, asesmen kecukupan sasaran ini tidak dilakukan, termasuk IPM ya, IPM yang butuh kepala sekolah memberi sertifikat itu sementara tidak diwajibkan. Jadi tahap kedua mestinya sekolah mengisi DIA dulu. Setelah mengisi DIA, kemudian ada asesmen kecukupan. Kalau memenuhi syarat, maka sekolah itu akan ditetapkan sebagai sekolah sasaran. Dan kemudian diadakan visitasi. Tapi ini kan sekolah Bapak dan Ibu kan sudah ditetapkan sebagai sekolah sasaran, sehingga DIA-nya itu diisi setelah ditetapkan, gitu. Sudah ditetapkan. Kemudian IPM ini akhirnya untuk pilot project ini diabaikan, gitu. Diabaikan. Terutama pada butir 2, kepala sekolah madrasah memiliki surat tanda pendidikan dan pelatihan. Ini untuk pilot project ini diabaikan. Itu terjadi perdebatan yang panjang. Jadi ada indikator pemenuhan mutlak. Dari indikator pemenuhan mutlak itu dilaksanakan visitasi, dilaksanakan assessment, kita bisa menghitung IPR. Setelah itu visitasi kita bisa menghitung skor kinerja. Jadi tahapan penskorannya adalah kita men-skor indikator pemenuhan relatif berdasarkan DIA, gitu ya. Indikator relatif ini bobotnya 15%. Kalau IPM tidak dihitung karena statusnya IPM, indikator pemenuhan mutlak itu kalau tidak memenuhi syarat ya berarti tidak diverifikasi. Tapi kembali lagi ini adalah piloting, sehingga IPM tidak diproses, gitu. Kita langsung pada IPR. Kemudian indikator kinerja itu 85%. Nah, untuk SMK nanti IPR ini agak ya mungkin seperti yang disampaikan Pak Beli tadi. Gitu. Tetapi IPR SMK pun sudah lebih berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu hanya 8, 9, indikator pemenuhan relatif SMK itu sampai 10. Nah, kita masuk pada penskoran IPR. Ya. Setiap butir memiliki bobot yang sama. Jadi ada 10 butir untuk SMK. Bobotnya sama setiap butir. Setiap butir memiliki 4 level jawaban, yaitu 4, 3, 2, dan 1. Jumlah butir IPR tergantung pada jenjang. Untuk SD, SMP, SMA, SMK, MAK itu beda. Skala skor IPR dibuat dalam satuan ratusan. Ini seperti ini. Jadi untuk SD itu
indikator pembangunan relatifnya itu meliputi 8 butir, SMP 9 butir, SMA 9, SMA MAK 10 karena ditambah ketua bengkel ya. Sedangkan SLB ditambah ruang khusus. Untuk SD itu tenaga administrasi, tapi kalau untuk SMK kepala administrasi misalnya. Nanti ada detailnya. Ini yang SMK. Skor IPR hasil perolehan dalam satuan 100 dihitung dengan rumus. Jadi skor perolehan butir dibagi skor IPR maksimum kali 100. Nah, skor IPR maksimumnya kalau 10 butir kan 40. Mudah, ya, tapi ini perlu diketahui karena bisa untuk project atau kita bisa menghitung untuk masing-masing sekolah kita. Baik. Ini contoh ya, contoh butir pembangunan relatif. Itu ada 10. Tadi Pak Beli kayaknya sudah menyebutkan. Ini saya ambil contoh untuk SMK butir, IPR butir yang pertama. Kualifikasi akademik guru minimal sarjana S1 atau diploma 4. Kalau 90 sampai 100% berpendidikan S1 maka nilainya apa? Mudah gitu. Mudah. Terus bagaimana menghitung persentasenya ya, jumlah guru yang S1 dibagi total guru, ketemu berapa persen. Nah kalau sudah ketemu maka sekolah asesor akan memberikan skor 1, 2, 3, 4. Guru yang mengajar sesuai latar belakang, ini tidak semua contoh ya. Cara menghitungnya sama. Kesimpulan penilaian berdasarkan maka capaian relatif di atas berada pada level seperti itu. Ini kalau sudah selesai sosialisasi maka mudah-mudahan instrumen mendapatkan izin dari pusat untuk didata atau kalau sudah ditandatangani dan itu lengkap, mudah dipahami. Contoh kasus IPR SMK MAK, contoh kasus saja. Nah ini kualifikasi akademik guru minimal S1 atau diploma, semuanya S1 ya skornya 4. Guru yang memiliki sertifikat pendidik itu ternyata setelah persentase hanya 80 misalnya. Guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan 80. Jadi indikator pemenuhan relatifnya itu hanya seperti ini. Ruang penunjang yang cukup, sekolah madrasah memiliki wisata. Ini bisa debatable ini karena minimal 1 jamban per 40 siswa dan 1 jamban per 30 siswi. Jadi kalau SMK besar muridnya 2000, jambannya berapa? Saya hanya ingin menunjukkan saja proses penghitungannya, ya. Ini. Oke. Kemudian setelah ketemu 32, kita hitung skor IPR hasil perolehan dari 10 butir pernyataan dalam satuan 100 dihitung dengan rumus ya 32 per 40 kali 100 80. Ini IPR-nya. Nanti pada waktu perhitungan akhir 80 ini prosentasenya bobotnya hanya 15%. Jadi dikalikan 0,15. Oke. Kenapa demikian? Maaf, saya harus kembali. Kok IPR itu sesederhana itu untuk SMK misalnya? Kok hanya jamban, hanya ruang penunjang yang cukup, bangunan sekolah memiliki instalasi listrik. Seperti disampaikan Pak Rudi, itu akreditasi ini adalah performance. Jadi kinerja. Keputusan Menteri tahun 87 tahun 2002 juga menyebutkan akreditasi sekolah mempunyai tujuan memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan. Jadi kinerja
itu kinerja. Jadi tidak lagi, jadi lebih fair. Tadi Pak Rudi menunjukkan ada gambar yang satu fasilitas lengkap, yang satu lesehan di alam terbuka, yang satu di ruangan yang sangat sejuk, sama-sama ber-AC dan sebagainya. Nah, itu dinilai kinerjanya, bukan dinilai ya kalau secara fisik ya sekolah A lebih baik dengan sekolah B dan sebagainya. Itu menjadi tidak fair, menjadi tidak luntur, karena otomatis sudah divonis jika sarana itu tidak masuk di dalam IPR. Tetapi karena ini berkaitan dengan kinerja, maka saya akan tunjukkan di sini. Ini data proses pembelajaran. Itu sarana itu yang diutamakan itu justru pengelolaan, ya. Ini contoh. Jadi sarana berada di banyak komponen. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Jadi pemanfaatannya yang justru dinilai. Jadi alat sangat lengkap, tetapi seperti yang disampaikan Pak Beni, hubungi sehingga rusak, tidak bisa digunakan. Zaman saya masih di BDC dulu, keliling Jawa Timur, seluruh dari Jawa Timur sampai Indonesia Timur, banyak alat yang tidak digunakan karena gurunya tidak paham, atau gurunya paham, gurunya pandai, tetapi suku cadangnya tidak ada. Sehingga dulu kami mencari suku cadang ke Singapura, ke Eropa untuk bantu sekolah-sekolah di Indonesia Timur supaya bisa berfungsi lagi. Itu. Kemudian pada yang lainnya lagi, pengalian mutu guru itu ada 2 butir nih. Satu, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, reaktif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau salah yang sudah konteksnya. Jadi pada segala macam yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang berikutnya ini pada manajemen sekolah ini ada 2, pengelolaan sarana prasarana. SMK, MAK menggunakan prasarana praktek yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. SMK, MAK menggunakan sarana pembelajaran praktek kejuruan yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Jadi 2 hal ini. Jadi bukan lengkapnya alat gitu ya. Lengkap tetapi ya kalau tidak dimanfaatkan secara benar itu nilainya menjadi, dan ini bisa dilakukan secara observasi atau telaah dokumen, kemudian wawancara. Ini banyak cara yang dilakukan oleh asesor. Mungkin pertanyaannya tidak kepada guru apakah alat-alat sering digunakan, mungkin cara bertanyanya juga lain. Tanya yang semacam tahu apa yang harus dikembangkan di sekolah. Pak, pengelolaannya, padahal sebelumnya guru ditanya apa? Oh, kami sudah menggunakan peralatan dengan maksimal, begitu. Acara mau selesai, asesor bertanya hal lain, apa yang perlu ditingkatkan? Pak, alat, misalnya. Atau waktu dicoba kemarin gitu, disiplin siswa bagaimana? Oh, bagus ini, siswa sudah jawab bagus, kepala sekolah jawab bagus, gitu. Karena daring di satu ruangan kan, gitu. Begitu selesai mau pamitan, misalnya kita tanya, atau wawancara dengan siswa mau berakhir, kita tanya apa nak yang perlu ditingkatkan di sekolah ini? Disiplinnya Pak perlu disingkatkan. Gitu. Nah itu trik-trik dari para asesor. Baik, kemudian materi saya itu sedikit sebenarnya, sangat sedikit sehingga susah juga kalau saya harus memperpanjang. Sekarang berlanjut pada penskoran indikator kinerja. Tadi indikator pemenuhan relatif atau IPR. Sekarang penskoran indikator kinerja. Oke.
setiap butir memiliki bobot yang sama, ya. Jadi dari 44 itu, termasuk misalnya yang sangat susah itu kan memasarkan tamata, membentuk wirausaha, itu bobotnya sama-sama satu, sama dengan disiplin dan sebagainya. Jadi dari 44 itu semua bobotnya sama. Kemudian setiap butir memiliki 4 level jawaban, yaitu 4, 3, 2, 1. Jumlah butir kinerja tergantung pada jenjang dan komponen. Ya, pada masing-masing SD, SMP, SMA beda. Setiap komponen itu jadi butirnya mempunyai bobot yang sama, tapi komponennya memiliki bobot yang berbeda. Jadi komponen mutu lulusan itu bobotnya lebih tinggi dari komponen manajemen sekolah. Tapi butirnya dari 44 butir maupun butir pada tiap komponen itu sama. Tabelnya seperti ini. Jadi mutu lulusan untuk SMK itu 11 butir inti dan 2 kekhususan. Proses pembelajaran itu 9, yaitu 7 inti dan 2 butir kekhususan. Mutu guru itu 5, yaitu 4 butir inti, 1 butir kekhususan. Kemudian manajemen 17, 13 butir inti, 4 butir kekhususan. Bobotnya yang paling tinggi adalah mutu lulusan 35, 29, 18, 18. Saya tidak tahu bagaimana menentukan 35, 29, 18, 18, tapi intinya ketemunya 100. Oke, kita coba. Jumlah skor maksimum untuk setiap komponen diperoleh dengan rumus. Jadi jumlah skor maksimum ya 4 kali jumlah butir. Jadi kalau komponen butirnya 13, ya 13 kali 4. Jadi seperti ini. Seperti ini. Mutu lulusan itu dapat 13 ya. Jadi ya maksimalnya 52. Oke. Dan bagaimana menghitungnya? Ya, yang pertama itu ya lakukan penghitungan skor perolehan hasil visitasi untuk masing-masing komponen dengan rumus. Ini asesor gitu ya, tapi kepala sekolah kan bisa melakukan sendiri, menghitung sendiri karena instrumennya seperti itu, menghitung sendiri sehingga menentukan level sendiri sehingga bisa menghitung, ya bisa menghitung. Kemudian hitung skor komponen akreditasi dengan rumus. Jadi skor perolehan dibagi skor maksimal per komponen kali bobot. Nah, kalau mutu lulusan bobotnya tadi 35. Kemudian skor total komponen, jadi 4 komponen itu skornya berapa? Jadi tahap menghitungnya adalah skor komponen mutu perolehan mutu lulusan itu berapa dibagi skor total, skor maksimal mutu lulusan kali bobot 35 punya berapa. Kemudian proses pembelajaran skor perolehannya berapa dibagi skor maksimal kali 2 bobot itu 29. Nah, terus masing-masing komponen itu dijumlah. Jadi nilai akhir skor IPR dan skor total komponen sesuai dengan bobot masing-masing sehingga nilai akhir dihitung dengan rumus ini 0,15 kali skor IPR ditambah 0,585 kali skor total komponen. Pemeringkatan hasilnya ini seperti dulu akhirnya ya. Jadi kalau nilainya 91 sampai 100 itu A unggul. Nah, kita coba lihat contoh kasus SMK ini.
Jadi untuk mutu lulusan, butir intinya nomor 1 sampai 11 ditambah butir kekhususan nomor 36 dan 37. Jadi jangan lupa kalau Bapak Ibu mau menghitung itu jangan lupa. Tapi sebenarnya saya sudah menyiapkan Excel, hanya saya khawatir tidak bisa share screen. Nanti kita coba bisa enggak gitu ya. Bisa enggak. Proses pembelajaran itu butir 12 sampai 18 ditambah butir 38 dan 39. Kalau dulu nomornya untuk para asesor itu ada nomor, kemudian ada SMK, SLP. Kalau sekarang karena draftnya untuk instrumen SMK berdiri sendiri, SLP berdiri sendiri, maka tidak ada kode itu. Jadi langsung urut butir inti 1 sampai 35, butir kekhususan, kemudian C seperti yang ditunjukkan Pak Beli tadi, penskoran. Jadi seperti ini, tuh. Jadi nilai maksimalnya seperti itu ya. Kalau mutu lulusan 52, proses pembelajaran 36, mutu guru 20, manajemen sekolah 68. Oke. Selanjutnya skor perolehan. Nah ini saya mengambil contoh kasus ya. Nah, kenapa ini saya buat begini? Yang warna biru ini adalah mutu lulusan. Itu nomor 1 sampai 11 dan nomor 36 sampai 37. Kemudian yang hijau ini proses pembelajaran 12 sampai 38 ditambah sampai 18 ditambah 38 dan 39. Kemudian mutu guru itu 19 sampai 22 ditambah 40. Jadi menghitungnya jangan terabaikan gitu ya, jangan terabaikan. Kemudian yang warna pink ini 23 sampai 35 ditambah 41 sampai 44. Nah, ini saya mencoba untuk simulasi saja. Ini yang diperoleh oleh asesor atau Bapak Ibu menilai sendiri. Jadi untuk mutu lulusan adalah yang biru ini 1 sampai 11 ditambah ini. Yang proses pembelajaran ini. Hasil. Nah, ini butir kekhususan ya ini ya. Nah, tapi tetap dijumlah menjadi 1. Nah, akhirnya setelah dihitung, mutu lulusan itu memperoleh skor perolehannya 47. Kemudian proses pembelajaran, skor yang diperoleh 30. Kemudian mutu guru 15, manajemen 53. Nah, kemudian hasilnya adalah skor komponen yang diperoleh seperti ini. Jumlah butir tadi 13, nilai maksimal 52, dia memperoleh 47. Berarti 47 dibagi 52 kali bobot 35, kemudian 31. Kemudian proses pembelajaran, skor yang diperoleh 30, padahal skor maksimalnya 36, berarti 30 per 36 kali bobot 29. Kemudian mutu guru dan seterusnya. Jadi ya sangat mudah lah, sangat mudah, tidak serumit IASP yang sebelum uji coba itu ada menentukan level, kemudian masih ABCD levelnya atau satu masih menentukan skor masing-masing aspek gitu. Rumit sekali. Teman-teman asesor kemarin yang melakukan uji coba ada beberapa itu yang melakukan uji coba ya kewalahan berhari-hari tidak selesai, sehingga usulannya akreditasi untuk satu sekolah itu minimal 3-4 hari, karena untuk menggali data saja 2 hari tidak selesai, apalagi memasukkan pada pembuatan laporannya. Kalau yang sekarang relatif lebih sederhana, tetapi tidak mengurangi makna karena aspek penggalian data tadi itu yang berbasis kinerja. Dan insya Allah
insya Allah itu asesornya luar biasa gitu. Karena dari 800 itu berapa itu hanya lulus 300 berapa gitu. Nah itu nanti akan diterjunkan oleh bank provinsi. Kalau saya tidak memiliki lab, saya bukan asesor ya, tapi waktu uji coba itu memang luar biasa. Kepala sekolahnya juga capek, belum lagi daring. Saya mengingatkan daring nanti kalau tidak siap gitu lebih baik bergabung gitu ya, daripada kemarin itu ada Pak beres Pak untuk Zoom gitu, tahu-tahu baru 30 menit itu hilang. Ternyata sekolah itu tidak memiliki, dia hanya menggunakan Zoom yang 40 menit yang gratis itu. Jadi pada saat saya mengobservasi pembelajaran, karena persiapannya terpotong persiapan gitu, maka baru 30 menit sudah hilang pembelajarannya. Akhirnya nilai akreditasi itu seperti ini. Peringkat akreditasi itu B ya hasilnya. Ini SMK. Monggo saya ke operatornya Bapak. Jadi ini ini sederhana sekali, teman-teman bisa membuat yang lebih komunikatif ya, lebih komunikatif. Tapi itu saya hanya menulis ini butirnya 1, 2, 3 sampai 11. Kemudian ini yang butir inti. Kemudian yang 36, 37 itu butir kekhususan. Nah, sehingga ada 13 butir ya. Cuma memasukkan, kalau ini misalnya Pak Rudi yang 4444 itu diganti 333 gitu. Nanti kan akan berubah sendiri ya. Misalnya itu diganti 3. Nanti kan angkanya berubah gitu. Nah, ini insya Allah sudah ada di Google Drive ya. Pak Rudi insya Allah sudah ada di sana. Ini kalau rekan-rekan mau menggunakan ini bisa. Kemudian mungkin ditarik ke bawah Pak Rudi, mohon bantuannya untuk melihat komponen proses pembelajaran. Nah itu misalnya ada satu angka, satu kolom, satu butir diganti, otomatis angka itu akan berubah. Yang merah ini angka indikator nggih Pak Wijil nggih. Ya. Ini kalau diganti misalkan 2. Nah, otomatis berubah. Ya. Oke. Otomatis berubah. SPNK kelihatan. Oke. Saya kira itu. Kemudian komponen mutu guru. Ya, ini. Nah, kemudian misalnya diganti oleh Pak Rudi itu ganti 2, maka otomatis akan berubah. Kemudian mumpung bisa merintah Pak Rudi, tolong ke bawah Pak Rudi. Alhamdulillah saya dapat. Mungkin ada satu yang biru itu mungkin 44 diganti. Oh iya, di merah-merah. Nggih. Mungkin ada yang diganti. Ya, 4. Atau yang 2 jadikan 4 barangkali ya. Oke, nggih. Jadi 4. Otomatis kan berubah itu. Ya. Nah, perubahan itu ya 4 dulu diganti ya. 4. Oke. Nah, otomatis perubahan itu akan merubah nilai komponen, kemudian akan merubah nilai skor kinerja. Akhirnya skor kinerjanya itu 75. Itu pokoknya setiap ada perubahan akan. Nah, kemudian kita pemenuhan relatif itu sama, kalau dirubah angkanya akan berubah. Bagus-bagus ya Pak Wijil ya, sekarang Ya, semua ya. Nah, 100. Nilainya 100. Nah, otomatis nilai itu akan berubah di nilai akhir itu. Gitu. Jadi sakjane itu ya seperti akreditasi yang zaman dulu ya, sudah bisa memprediksi. Prediksi saya itu sebenarnya peringkat apa. Permasalahannya adalah itu harus dibuktikan, karena
Pak asesor itu akan mencari pembuktian kinerja, ya kan. Terus sekolahan senengannya nulis 4 semua Pak Wiji. Ya. Betul. Terima kasih Pak Rudi. Saya siap. Kembali ke share screen gimana? Saya stop dulu saya ya. Ya. Dengan Pak Wiji. Baik, ini sebenarnya yang penting ya, yang penting itu sekarang ini. Tapi ini kan ahlinya kan Pak Rudi sebenarnya ini. Panduan Sispena 2020 untuk sekolah madrasah. Baik, ini tadi dari kenapa ini saya tampilkan lagi ya? Kenapa ini saya tampilkan itu? Karena dokumen yang ditelaah dokumen ini banyak sekali gitu ya. Sehingga saya mengingatkan teman-teman sebelum kita mengisi DIA, apalagi Sispenanya ini yang terbaru kan masih proses ya, termasuk identitas, menu identitas itu masih belum dibuka gitu. Itu maka ikuti arahan Pak Rudi. Sebenarnya mungkin nanti ini saya kalau mengklik hyperlink ini nanti merepotkan Pak Rudi lagi. Itu ada 98 dokumen yang harus diunggah. Tapi nanti saja kalau kita kembali. Sekarang kita coba teorinya untuk Sispena. Nah ini, jadi lebih baik bikin folder dan dokumen-dokumen itu disiapkan, diunggah. Selesai sosialisasi ini sudah mulai melangkah. Saya tadi sudah sempat melihat SMKN Buduran Sidoarjo, SMK SPGRI Mejayan, SMKN Ponorogo, SMKN 2 Bojonegoro, Muhammadiyah Sumberjo, Alri PAI, Ampel Kasembon, Praksaan tadi itu yang sudah ada hijau-hijaunya. Kelas. Kemudian saya memberi tanda AD itu auto detect. Gitu. Mudah-mudahan Sispena nanti bisa auto detect gitu ya. Kayaknya sudah ada berita bisa auto detect sehingga sekolah tidak, kalau ada dokumen yang sama tidak perlu bolak-balik mengunggah. Nah ini saya mengambil dari Pak Rudi. Jadi mestinya setelah Bapak Ibu mengunggah itu, oleh asesor itu akan dipelajari unggahan Bapak Ibu. Jadi dokumen itu akan dibaca, ditelaah, sehingga telah dokumen sudah bisa dimulai sebelum rekan-rekan asesor itu terjun ke lapangan. Kemudian kalau misalnya video dan sebagainya kan tidak bisa diunggah, ya mungkin linknya yang diunggah. Seperti itu. Sehingga mungkin ini nanti Pak Ibu Ketua atau Pak Sekretaris ya yang menjelaskan. Jadi Sispena itu diharapkan mengisi Sispena, mengisi DIA itu diharapkan tanggal 22 itu sudah selesai. Bisa dibayangkan repotnya sekolah, tapi SMK kan bisa. Apalagi SMK sekarang, kalau dulu zaman saya sama Pak Rudi masih dinas, SMK itu bisa. Kalau sekarang SMK bisa hebat. Jadi hanya punya waktu tanggal 11 sampai 10 hari untuk mengunggah dokumen. Karena malah kalau bisa lebih cepat, terus tadi Pak Rudi sudah menginformasikan nanti akan komunikasi dengan para asesor sehingga bisa disusun jadwalnya. Oke, ini mengapa ini kami sampaikan untuk mengingatkan. Jadi mestinya untuk mengecek asesmen kecukupan dan sekaligus untuk menelaah dokumen. Syukur ada link-link observasi ya. Bukan link-link observasi yang bukan observasi pembelajaran sih, tapi hal-hal yang lain, video-video yang untuk performance sekolah. Alamat Sispena ini tadi nggak tahu ini tadi saya ada banyak, mohon maaf ini teman-teman.
tadi SMK di chat itu, SMK Taman Siswa itu selalu bilang kenapa saya tidak bisa masuk, kenapa saya tidak bisa masuk. Tapi saya tadi mencoba masuk ke SMK Taman Siswa Mojokerto itu. Taman Siswa Mojokerto itu tadi nomornya NPSN-nya 2053478. Saya kok bisa masuk gitu. Jangan-jangan kalau salah alamat mungkin ya, ini alamatnya nggih, mohon maaf, ini alamatnya Ban SN Kemendikbud ID Sispena 2020. Nah, kadang-kadang kemarin ada yang kok beda ya, karena pakai alamatnya beda. Alamatnya beda. Yang Taman Siswa itu saya bisa masuk. Barangkali nanti Pak Udi saya mohon bantuannya supaya Taman Siswa itu tidak bingung gitu. Karena sekolah saya kok tidak masuk sekolah sasaran, jangan-jangan menulis NPSN-nya salah. Kalau alamatnya betul, maka yang muncul adalah seperti ini. Yang muncul seperti ini. Ya, kemudian langkah berikutnya untuk login ke Sispena. Login ke Sispena menggunakan username dan password NPSN. Jadi username-nya NPSN yang Taman Siswa tadi ya 205344784. Passwordnya ya 205344784. Kalau itu benar, maka yang terjadi adalah apabila ada notifikasi sekolah Anda tidak termasuk sasaran tahun 2020, artinya sekolah tersebut tidak masuk sasaran. Nah, kalau sudah masuk dalam SK kok tidak muncul, wah ini Mas Widi ya tahu, tapi bisa saja salah menuliskan NPSN. Tuh. Apabila ada notifikasi terjadi kesalahan, silakan coba lagi. Tapi kalau munculnya tidak begini, ya jangan-jangan tidak sadar bahwa pulsa Bapak Ibu habis atau koneksi internetnya hilang. Nah, menu identitas ini kalau Bapak Ibu mencoba Sispena yang sekarang ini mungkin belum dibuka sehingga tidak muncul seperti ini. Tapi kalau nanti sudah dibuka, itu akan muncul seperti ini dan ada ini yang agak kurang itu mungkin sudah tidak bisa diperbaiki, itu ya. Yang tanda kurang agak ada ini. Karena ini sudah diambilkan dari Dapodi. Mohon dirawat kalau salah Pak Budi. Gitu. Tapi sekolah itu harus mengisikan ini dan ini. Jadi yang seperti ini sudah diambilkan dari Dapodik atau EMIS, gitu ya. Sehingga memang Dapodik kan harus selalu diperbarui. Apalagi ingat Bapak Ibu, penjelasan dari kebijakannya kan kita ada dashboard monitoring ya, sehingga Dapodik dan lain-lain menjadi sangat penting. Pada menu edit identitas, masukkan status akreditasi terakhir dan tahun terbit. Nah, pada visi sekolah maupun misi sekolah ini Bapak Ibu masih bisa kalau ada yang ingin disempurnakan itu masih bisa. Apabila pernah diakreditasi, wajib mengunggah sertifikat bagian depan dan belakangnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sore ini membuka menu ini belum, nah, mudah-mudahan sih sudah keluar, tapi tadi saya mencoba belum keluar. Tetapi jangan berkecil hati, kita harus mengunggah. Nah, ini bisa diisi. Mengunggah adalah ini. Nah, di IA ini. Nah, tadi saya mengklik beberapa sekolah itu ada yang sudah muncul perubahan warna. Klik tombol DIA untuk masuk ke menu data isian akreditasi. Tadi ada yang bertanya, mana DIA atau dokumen sekolah ya? Kita isi DIA. Otomatis lah kalau tapi
Kalau kita tidak mengisi DIA, maka kartu kendali tidak bisa. Tapi kalau kita sudah mengisi DIA, maka pada dokumen ini akan muncul. Jadi, kalau diklik ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, tadi saya mencoba beberapa sekolah, ada yang di sini sudah ada yang berwarna hijau, tapi tidak semua. Kalau untuk SMK itu ada tulisan SMK di sini. Masih yang lama, ini masih yang lama. Klik nomor butir untuk menampilkan pernyataan masing-masing butir. Jadi Bapak Ibu setelah keluar ini klik nomor butir ya, klik butir 1 lah gitu ya. Butir 1 kita urut. Butir 1. Nah, setelah klik butir 1 akan muncul seperti ini ya. Kemudian pilih level kinerja yang dimiliki sekolah madrasah. Makanya Pak Beli, Pak Rudi tadi banyak menjelaskan tentang butir itu karena kaitannya Bapak Ibu dalam mengisi dia itu juga harus mengisi level. Nah, ini jangan kadang-kadang terlalu pede semuanya 4 atau selalu inferior isinya. Ini. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah memilih level, jadi setelah butir klik misalnya butir 1, kemudian kita memilih level, misalnya level 4, maka akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin dengan level ini? Kalau panjenengan yakin, kemudian klik OK, muncul notifikasi apakah diambil dengan level dia yang begini. Kalau OK gitu, maka level itu berubah warna menjadi hijau. Berwarna menjadi hijau. Gitu. Itu ya. Nah, berubah menjadi, jika sudah yakin klik OK, maka level yang dipilih akan berwarna hijau.